Mancing bos, mancing bos, mancing. Bab 3427 sampai bab 3428. Kota Sangpi, Distrik Utara. Villa keluarga Zhao. Melalui gerbang besi tempa, Anda bisa melihat hijaunya pepohonan dan bunga di dalamnya, serta jalan masuk berkelok-kelok yang mengarah langsung ke bangunan utama villa. Di dalam aula villa, ada pemandangan indah di mana-mana. Lukisan-lukisan terkenal digantung di dinding, dan setiap perabot terbuat dari bahan yang sangat mahal. Di tengah aula ada meja panjang dengan set teh yang indah. Namun, di aula mewah ini, keluarga Zhao dan putranya Zhao tidak berniat menghargainya. Zhao Qianqiang dan Zhao Cheng sama-sama duduk di sofa, wajah mereka serius, dan suasananya sangat tegang. Di pojok aula, ada lebih dari selusin preman berdiri, tampak memar dan bengkak. Terlihat jelas bahwa mereka baru saja mengalami pertarungan sengit atau dipukuli. Dan di lantai aula, ada seorang pria terbaring tak bergerak, mengenakan setelan tang, jelas sudah mati. Itu tidak lain adalah Tuan Fang Yu yang diundang oleh keluarga Zhao dengan banyak uang. Zhao Qianqiang masih ingat bahwa Fang Yu sedang duduk di sofa seberang, terlihat nakal dan tidak memperhatikan siapapun. Namun di luar dugaan, setelah beberapa saat, Fang Yu terjatuh ke tanah dan meninggal. Zhao Qianqiang sangat terkejut. Dia mulai mengetahui betapa kuatnya Fang Yu, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak menangkap tendangan Ye Chong. Jadi seberapa kuatkah Ye Chong ini? Apakah Ye Chong ini benar-benar kuat? Zhao Cheng berkata dengan tidak percaya. Dan Zhao Qianqiang memasang ekspresi khawatir di wajahnya. Zhao Qianqiang mengandalkan kekuatan untuk menjadi tokoh terkemuka di daerah setempat. Sekarang seseorang dengan kekuatan yang lebih kuat telah tiba, tidak ada yang bisa dia lakukan. Pada saat ini, seseorang masuk, seorang murid Fang Yu. Murid ini berumur sekitar 30 tahun, mengenakan kaos hitam, tinggi, dan namanya Xian Pengfei. Ada keterkejutan yang luar biasa di wajahnya. "Tuan, di mana tuanku?" Dia baru saja masuk, dan kemudian melihat tuannya. Kemudian, Xian Pengfei segera berlari ke tubuh Fang Yu, berlutut, dan memulai pertunjukan. Dia pertama-tama berpura-pura hancur. Suaranya tercekat oleh air mata, dan air mata mengalir di matanya. "Tuan, mengapa Anda meninggalkan saya sendirian?" teriak Xian Pengfei. Suaranya bergema di aula, mencoba membangkitkan simpati keluarga Zhao dan putranya. Kemudian, dia berpura-pura marah dan berkata, "Saya harus membalaskan dendam guru dan menemukan orang yang membunuhmu." Zhao Qianqiang dan Zhao Cheng duduk di sofa dan bertukar pandangan tak berdaya. Mereka tahu bahwa murid Fang Yu hanya berakting, karena mereka dapat melihat bahwa murid itu tidak meneteskan air mata sama sekali. Namun menghadapi situasi ini, sulit bagi mereka untuk mengungkapnya secara langsung. Ketika Xian Pengfei melihat keluarga Zhao dan putranya tidak segera merespons, dia mengalihkan amarahnya kepada mereka. Jejak keserakahan muncul di matanya, dan dia menunjuk ke arah Zhao Qianqiang dan berkata, "Itu kamu. Kamulah yang mengundang tuanku. Sekarang tuanku sudah mati. Kamu harus bertanggung jawab."
tidak ingin diancam oleh Xian Pengfei seperti ini. Apa hubungan kematian tuanmu dengan kami? Kata Zhao Cheng. Xian Pengfei marah dan menamparkan meja dengan telapak tangannya, mematahkan salah satu sudut meja kayu solid. Keluarga Zhao dan putranya sama-sama terkejut. Jelas sekali bahwa Xian Pengfei sedang berdemonstrasi kepada mereka. Namun, kekuatan seperti itu bukanlah sesuatu yang mampu dimiliki oleh keluarga Zhao dan putranya. Brengsek, kematian tuanku tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhao-mu, teriak Xian Pengfei. Jangan marah. Kami telah menghabiskan uang tunai 100 juta untuk mengundang Tuan Fang. Apalagi yang kamu inginkan? Zhao Qianqiang menekan ketidaksenangan di hatinya dan bertanya dengan suara yang dalam. Xian Pengfei berkata dengan dingin, itu adalah uang yang kamu bayarkan untuk mengundang tuanku keluar. Sekarang tuanku sudah meninggal. Kamu masih harus membayar kompensasi, Zhao. Qianqiang juga tidak bisa berkata-kata keluar, tapi tidak berhasil. Pihak lain sendiri dia meninggal, dan sekarang dia menginginkan kompensasi. Dia berpikir bahwa Xian Pengfei ini benar-benar lebih tidak tahu malu daripada dirinya sendiri, Xian Pengfei. Melanjutkan, biar ku beritahu, aku tidak ingin lebih, 5 juta, sebagai kompensasi untuk tuanku. Jika tidak, aku akan mengirim kalian semua hari ini untuk menguburkan tuanku bersamamu. Berdiri, berkata dengan marah, 5 juta, kamu memeras, kami sudah membayarmu, jangan melangkah terlalu jauh. Sebelum dia selesai berbicara, terdengar suara pop, dan Zhao Cheng langsung menjadi penggemarnya terbang keluar dan jatuh dengan keras ke tanah, dan sebagian besar wajahnya bengkak. Dia bahkan tidak melihat dengan jelas kapan Xian Pengfei mengambil tindakan. Zhao Cheng melihat bintang di matanya dan terlalu takut untuk bangun. Xian Pengfei mencibir, pemerasan. Saya hanya mencari keadilan untuk tuanku. Jika keluarga Zhao Anda tidak memberi Anda uang, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Zhao Qianqiang menghela nafas dan hanya bisa berkata tanpa daya, Oke, jangan lakukan itu. Aku akan memberimu uang. Tapi kamu harus berjanji untuk tidak menimbulkan masalah pada keluarga Zhao lagi. Ketika Xian Pengfei melihat bahwa Zhao Qianqiang berjanji untuk memberikan uang, dia segera mengubah wajahnya dan setuju berulang kali, oke, ini dia. Tentu saja, dalam analisis terakhir, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Zhao Qianqiang tersenyum pahit. Meskipun dia tidak mau melakukannya, dia tetap harus membayar uangnya secara berurutan untuk menyelesaikan masalah ini. Kali ini, dia benar-benar kehilangan istri dan pasukannya. Zhao Qianqiang segera memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan uang dan memberikannya kepada Xian Pengfei. Xian Pengfei mengambil kartu bank itu dengan senyum serakah di wajahnya. Sekarang tujuannya telah tercapai, dia berhenti tinggal dan berbalik meninggalkan villa keluarga Zhao. Tuan Xian, tubuh tuanmu, Zhao Qianqiang bertanya. Kirimkan kembali padaku, kata Xian Pengfei acuh tak acuh. Uangnya sudah ada. Siapa yang peduli dengan tubuh? Setelah mengatakan itu, Xian Pengfei hendak pergi. Saat ini, orang lain masuk ke villa. Apa-apaan ini? Menurutmu siapa keluarga Zhao-ku?
siapapun bisa mengacau. Zhao Qianqiang akhirnya menemukan jalan keluar untuk melampiaskan amarahnya. Tapi sebelum dia selesai berbicara, dia menahannya kembali. Karena dia melihat orang yang masuk tidak lain adalah Ye Chong. Kemunculan Ye Chong langsung mengejutkan dan membuat panik keluarga Zhao. Itu kamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Suara Zhao Qianqiang bergetar, tidak mampu menyembunyikan rasa takut di hatinya. Dia tidak menyangka Ye Chong akan muncul saat ini. Ye Chong tersenyum sedikit, matanya menyapu ke seberang aula, dan akhirnya tertuju pada wajah Zhao Qianqiang. Tentu saja saya di sini untuk menyelesaikan masalah dengan Anda. Zhao Qianqiang menjadi semakin panik ketika mendengar ini. Dia tahu bahwa dia jelas bukan tandingan Ye Chong, jadi dia segera memikirkan Xian Pengfei. Tuan Xian, ini orang yang membunuh tuanmu. Apakah Anda tidak ingin membalas dendam? Zhao Qianqiang segera berkata. Saat ini, melihat ke arah Xian Pengfei, dia tampak terkejut, dan dia jelas sangat ketakutan. Ye Chong melirik ke arah Xian Pengfei. Tuanmu, apakah itu Fang Yu? Aku membunuhnya. Apakah kamu ingin membalas dendam? Xian Pengfei segera menggelengkan kepalanya. Kakinya menjadi lemah, dan berkata dengan cepat, tidak, jangan berani. Ketika Xian Pengfei melihat Ye Chong, dia seperti tikus melihat kucing, dan dia langsung ketakutan. Zhao Qianqiang dan Zhao Cheng juga menatap Ye Chong dengan ketakutan saat ini. Ye Chong mengalihkan pandangannya dari Xian Pengfei dan menatap keluarga Zhao dan putranya. Saya telah memberi Anda kesempatan, tetapi Anda gagal memahaminya. Dalam hal ini, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Anda harus keluar dari kota Sangpi hari ini. Jika tidak, Anda akan berakhir seperti Fang Yu, kata Chong. Zhao Qianqiang menelan ludah. Kapan dia pernah diintimidasi seperti ini? Tapi sekarang dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Juga, jika kamu memberitahuku pemikiran apa yang berani kamu miliki terhadap Li Yuhan, kamu bisa pergi dan mati. Wajah ayah dan anak keluarga Zhao sangat jelek. Meskipun mereka tidak mau menyerah, mereka tahu bahwa kekuatan Ye Chong jauh melebihi harapan mereka. Keluarga Zhao saat ini tidak bisa bersaing dengan Ye Chong. Setelah Ye Chong selesai berbicara, dia berbalik dan meninggalkan villa keluarga Zhao. Dia datang tiba-tiba dan pergi tiba-tiba. Namun kata-katanya sangat mengejutkan Zhao Qianqiang dan Zhao Cheng. Setelah Ye Chong pergi, ruangan menjadi sunyi dan tidak ada yang berbicara. Setengah menit kemudian, Zhao Chengcai berkata, "Ayah, Ye Chong ini terlalu sombong, apa yang harus kita lakukan?" "Hei, tidak mungkin, dia terlalu kuat, kecuali seseorang bisa membunuhnya." Dia memandang Xian Pengfei di pintu. Dia masih memimpikannya bantuan apa yang bisa diperoleh Xian Pengfei. Saat ini, Xian Pengfei sudah ketakutan, dan butuh waktu lama untuk bereaksi. Kemudian, Xian Pengfei berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Kamu juga pengecut," Zhao Cheng mengutuk. Tapi dia tidak berani berbicara sampai Xian Pengfei berada jauh. Kemudian, Zhao Cheng memandang Zhao Qianqiang. "Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Zhao Qianqiang menghela nafas. "Hei,
Apalagi yang bisa kita lakukan, keluar dari sini? Saya, keluarga Zhao kita yang bermartabat, diperlakukan seperti itu ini. Apakah kamu mengusirnya seperti anjing? Zhao Cheng tampak ketakutan. Hei, setidaknya aku masih bisa bertahan dengan cara ini. Aku sangat menyesalinya. Aku seharusnya tidak memprovokasi dia sejak awal, kata Zhao Qianqiang tanpa daya. Di sisi lain, Xian Pengfei bergegas keluar dari villa keluarga Zhao dan mengeluarkan ponselnya. Hei, Kakak Chang, bukankah kamu memberiku fotonya dan memintaku menemukan orang ini? Aku bertemu dengannya hari ini. Benar, itu dia. Dia begitu kuat hingga dia bahkan membunuh tuanku. Bagus, kamu terbang sekarang, dan kita berdua pergi ke ibu kota untuk mencari saudara Liang. Jika beritanya akurat, kita akan makmur kali ini. Saudara Chang, apakah anak ini begitu penting? Tidak percaya. Apa yang kamu tahu? Biar ku beritahu. Dia adalah tokoh top di dunia seni bela diri. Konon dia adalah dewa agung dari Pulau Abadi Cihang di luar negeri. Jika kita ingin membalas dendam pada anak ini, asalkan kami bisa memberikan informasi, kami tidak takut tidak ada manfaatnya yang besar, kata panggilan telepon itu. Hari ini adalah hari persidangan atas pembunuhan Li Yuhan karena kesalahan. Li Yuhan tinggal di hotel selama 2 hari terakhir. Pagi-pagi sekali, Ye Chong dan Liu Jing menemaninya ke ruang sidang. Ada suasana khusyuk di ruang sidang. Di bawah langit-langit yang tinggi, suara langkah kaki dan suara pelan bergema di ruangan yang luas. Di aula, bangku-bangku tertata rapi dan dipenuhi orang-orang yang mendengarkan. Mereka adalah wartawan media atau warga negara yang prihatin dengan masalah ini. Teman sekelas Li Yuhan juga datang. Ayah Li Yuhan, Li Fengzhu, duduk di baris pertama, tampak gugup. Li Yuhan sedang duduk di dermaga, mengenakan pakaian sederhana, dengan kegelisahan dan kegugupan di matanya. Ye Chong duduk di sebelah Li Yuhan. Dia bertindak sebagai pengacara Li Yuhan dan tampak tenang. Di seberang dermaga tergugat adalah dermaga penggugat, tempat orang tua Liu Mei duduk. Ekspresi mereka menunjukkan kekejaman. Dan pengacara yang mereka sewa, Li Yue, di industri, reputasi pengacara ini tidak terlalu baik. Meskipun dia sangat berkuasa, dia juga sangat rakus akan uang. Dan Li Yue juga memiliki penampilan yang serasi. Sosoknya semakin tebal, menunjukkan tanda-tanda terbenam di kolam anggur dan hutan daging sepanjang tahun. Matanya kecil dan tajam, selalu memancarkan pandangan tajam tentang uang. Rambutnya disisir dengan cermat, dan setiap helainya tampak berkilau. Li Yue memiliki keyakinan di wajahnya. Dia menatap orang tua Liu Mei dan berkata kepada mereka dengan matanya, "Jangan khawatir, selama uangnya ada, pihak lain akan mati." Setelah serangkaian proses, giliran Li Yue yang berbicara. Dia berdiri dan mulai menyatakan, "Semuanya, kita berkumpul di sini hari ini untuk mengejar hasil yang adil. Klien saya kehilangan putri mereka yang berharga, dan terdakwa Li Yuhan adalah pembunuhnya." Di Li Yuhan dan melanjutkan, "Ini bukan hanya sebuah tragedi, ini adalah pembunuhan yang disengaja. Kita harus meminta pertanggungjawaban Li Yuhan dan membuatnya membayar harga atas tindakan ini."
Kerumunan di auditorium mulai mencuri dalam bisikan. Banyak orang-orang marah dan tidak puas dengan tuduhan Li Yue. Li Yuhan diintimidasi oleh Liu Mei dan tidak punya pilihan selain membela diri. Teriak seorang siswa dengan marah. Ya, itu dia. Beberapa siswa lainnya juga mengikuti. Li Yue berteriak, "Diam! Ruang sidang bukanlah tempat bagimu untuk menjadi liar." Anggota staf segera datang untuk menjaga ketertiban, dan yang lainnya menjadi diam. Li Yuhan menunduk dan tidak berbicara. Ye Chong tetap tenang. Kemudian, Li Yue melanjutkan, "Oke, saya punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan pada Li Yuhan." Dia berhenti dan mulai memeriksa ulang Li Yuhan. "Li Yuhan, bisakah Anda memberitahu kami mengapa Anda membunuh Liu Mei, Dok?" Dia terlihat sangat gugup dan berkata, Saya tidak melakukannya. Dia memukul saya terlebih dahulu. Saya hanya ingin dia berhenti." "Hanya ingin dia berhenti? Lalu kenapa dia mati? Kamu membunuhnya?" Li Yue bertanya, mencoba menciptakan gambaran Li Yuhan yang membunuh seseorang dengan sengaja. "Oh, kamu tidak berperi kemanusiaan. Kamu pantas mati. Putriku manis sekali. Kenapa kamu membunuhnya, Ibu Liu Mei?" Li Yanfang mulai melolong. Li Yuhan tidak tahu harus menjawab apa. Li Yue melanjutkan, "Apakah kamu mengambil tindakan?" "Ya, tapi mereka memukuli saya lebih dulu dan menjambak rambut saya. Itu menyakiti saya." "Sakit? Berapa sakitnya? Apakah kamu melakukan sesuatu jika sakit?" Li Yue terus bertanya. "Sungguh menyakitkan aku melakukannya. Tidak bisakah kamu menahan rasa sakitnya? Mengapa kamu melakukannya?" Li Yue bertanya. Pertanyaan seperti itu langsung menuai kemarahan publik. Saat ini, Ye Chong berdiri. "Mengenai pertanyaan Anda layak menjadi pengacara. Orang-orang merasakan sakit, jadi mengapa mereka tidak bisa menolak? Apakah maksud Anda dia harus menanggungnya saja?" Bersambung.